Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kabar ibu juga baik. Hari ini masuk semua atau tidak ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Anak-anak, ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ya? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar materi tentang ekosistem. Nah, semua ekosistem yang ada di bumi ini tentu saja tidak terlepas dari yang namanya air dan udara. Kalau misalkan air dan udaranya tercemar, kira-kira dampaknya apa ya buat ekosistem? Apa? Ya, benar sekali. Ekosistem pasti nantinya bakalan terganggu. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini bakalan belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara dan pencemaran air. Udah pada siap untuk belajar lagi belum? Sudah semuanya? Oke, kalau misalkan udah siap semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah sama-sama dulu. Yuk, baca bismillah dulu. Sebelumnya kalian pernah nggak sih ngelihat air sungai di lingkungan kalian? Kira-kira warnanya kayak gimana ya? Bening atau warnanya agak-agak hitam gitu? Atau banyak sampah? Pernah nggak lihat? Pernah? Ya. Nah, menurut kalian kira-kira kalau airnya kotor itu udah tercemar atau belum ya? Nah, setelah melakukan proses pembelajaran hari ini, nanti kalian jadi tahu nih pengertian pencemaran air dan udara itu apa sih? Terus dampaknya apa? Lalu bagaimana sih cara menanganinya? Seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan peduli terhadap lingkungan di sekitar ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran air dan udara. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran air dan udara terhadap lingkungan. Yang ketiga, menentukan penanganan pencemaran air dan udara terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan tentang pencemaran air dan udara yang terjadi di lingkungan sekitar dan penanganannya. Anak-anak, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya yang sudah dibagi kemarin. Sudah semua? Oke, kalau sudah, mari kita simak video berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha, serta faktor alam. Limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, kamar mandi, dan kegiatan lainnya. Air tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya yang dihasilkan oleh deterjen atau sabun mandi, serta pencuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri tepi atau bantaran sungai. Mayoritas rumah itu tidak memiliki sanitasi yang baik dan membuang seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Semakin tebal kan? Kena penyakit, batuk, pilek, sakit kepala. Setelah menyimak video tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Rina. Iya, pertanyaan yang bagus sekali Rina. Nah, sebagai manusia yang merupakan tokoh utama dari pencemaran itu sendiri, kita masih bisa kok membantu untuk menyelamatkan bumi ini. Caranya gimana sih? Caranya dengan menanam pohon, membuang sampah di tempatnya, menggunakan sepeda kalau misalkan mau pergi-pergi. Nah, coba Ibu tanya, kalian cek dulu deh kolong meja kalian dan lingkungan di sekitar kelas, masih ada sampah atau enggak? Masih ada. Nah, kalau misalkan masih ada, berarti kalian merupakan tokoh-tokoh yang menyebabkan pencemaran nih nantinya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita kalau misalkan mau buang sampah ya harus di tempat sampah, jangan di kolong meja, jangan di sudut-sudut ruangan kelas, jangan seperti itu ya. Untuk jawaban lebih lengkapnya lagi dari pertanyaan Rina tadi, kalian akan menemukan sendiri informasi-informasinya dari kegiatan selanjutnya yang akan Ibu berikan. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian semua ya. Perwakilan kelompoknya harap maju ke depan. Ayo, mana kelompok 1? Saya, Bu. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2? Aku, Bu. Udah semua ya? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, kalau misalkan sudah semua, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD ini. Coba dibuka dulu LKPD-nya sama-sama yuk.
Nah, di sini kalian harus mengisi tabel kolom ya. Di situ ada pencemaran air dan pencemaran udara. Nah, itu kalian isi dulu berdasarkan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, jangan lupa dijawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Lalu, selanjutnya kalian harus mengirimkan satu perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Oke, kalau misalkan sudah paham semua, silakan dimulai diskusinya ya anak-anak. Kelompok 1 sudah sampai mana diskusinya, nak? Oh iya, bagus. Ya, ini udah bagus kok. Tapi coba dibaca-baca lagi bukunya biar informasinya semakin banyak lagi. Ya, waktu diskusinya sudah habis ya, nak? Sudah selesai semua? Oke, kalau misalkan sudah, dipersiapkan anggota kelompok yang bakalan maju ke depan ya buat mempresentasikan hasil diskusi. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3 udah siap? Oke, kalau sudah dipersilakan maju ke depan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu yuk buat kelompok 3. Ya, Ibu komentari ya hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 ini udah bagus kok hasil diskusinya. Hanya saja mungkin informasinya agak sedikit kurang lengkap ya. Mungkin lain kali kalian bisa lebih baca-bacanya diperdalam lagi supaya informasinya lebih banyak. Ya, selanjutnya kelompok 2. Yaudah, ayo dipersilakan kelompok 2 maju. Hasil diskusi kalian hari ini sudah bagus-bagus ya ternyata. Nah, sekarang kita review materi yang udah kita pelajari hari ini dulu ya. Coba Ibu tanya, tadi kita udah belajar tentang materi apa aja? Ya, benar sekali. Tadi kita udah belajar tentang materi pencemaran air dan pencemaran udara. Nah, kalau misalkan dampak pencemaran air itu apa sih? Iya, benar sekali Tio. Kalau misalkan pencemaran udara dampaknya apa? Iya, benar sekali. Nah, coba sekarang Ibu minta salah satu dari kalian, ada nggak nih yang bisa menyimpulkan hari ini kita udah belajar apa aja sih? Ayo, acungkan tangannya. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Siapa? Syifa mau? Oh ya, Syifa silakan. Nah, bagus sekali jawaban dari Syifa. Terima kasih Syifa. Nah, sekarang Ibu minta kalian keluarkan dulu kertas lembar. Ibu akan mengadakan post test. Sudah semua? Oke. Nomor 1. Sudah selesai semua? Ya udah, kalau misalnya sudah selesai semua, bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran tanah dan pencemaran suara. Jangan lupa belajar ya kalian di rumah. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.